Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 3 dinamika gerak partikel ya, fisika SMA kelas 11 kurikulum merdeka. Dalam video yang sebelumnya bagian 2 kita sudah membahas sampai materi gaya sentripetal dan kita sudah mengerjakan soal ayo cek pemahaman. Sehingga pada video kali ini kita akan mulai dengan impuls dan momentum ya, atau momentum dan impuls. Oke, kita akan segera mulai. Kita lihat dulu, kalian telah memahami bagaimana hubungan antara besaran-besaran massa, percepatan, dan gaya pada hukum 2 Newton ya. Kita sudah tahu bahwa pada hukum 2 Newton itu persamaan yang kita peroleh adalah resultan gaya atau gaya kita tulis sigma F di sini sama dengan massa dikalikan dengan percepatan ya. Ini adalah pernyataan matematis dari hukum kedua Newton. Kemudian terdapat suatu besaran lain yang dapat menjelaskan tentang gerak suatu benda. Nah, selain gaya itu ada besaran lain nih yang bisa menjelaskan tentang bagaimana benda itu bergerak atau mengapa benda itu bergerak, yaitu besaran tersebut adalah momentum ya. Momentum merupakan besaran turunan ya, jadi dia turunan yang merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan suatu objek yang menunjukkan kesulitan benda itu untuk berhenti. Nah, jadi momentum itu dirumuskan dengan P itu sama dengan, momentum itu simbolnya P ya, M dikalikan dengan kecepatan. Nah, karena di sini adalah kecepatan itu besaran vektor, massa itu besaran skalar, maka secara otomatis momentum itu juga merupakan besaran vektor ya, karena skalar kalikan vektor itu hasilnya adalah vektor. Nah, ini adalah persamaan dari momentum ya, persamaan 3.10. Kita sudah mendapatkan satu buah persamaan, yaitu momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan. Kemudian perubahan momentum terhadap waktu dari suatu benda akan menghasilkan perubahan kecepatan terhadap waktu yang senilai dengan gaya luar yang dialami benda. Oke, kita akan lihat seperti ini. Momentum, kalau kita lihat perubahan itu kita tuliskan delta ya. Delta momentum itu sama dengan M dikalikan dengan delta V, karena massa bendanya tidak berubah ya. Kemudian kalau kita hitung perubahan momentum terhadap suatu waktu tertentu atau kita bagi dengan delta T, maka ini juga kita bagi dengan delta T ya. Jadi yang ruas kiri kita bagi atau kita tinjau terhadap waktu, perubahan terhadap waktunya, yang kanan juga sama. Kemudian kita bisa tuliskan M delta V dibagi delta T. Kita ingat bahwa perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu itu tidak lain adalah percepatan. Berarti ini adalah M dikalikan dengan A. Dan kita tahu bahwa M dikalikan A tidak lain adalah sigma F. Jadi ini juga kita tulis, misalkan hanya ada satu gaya, berarti kita tulis F di sini ya. Delta P perubahan momentum dibagi dengan perubahan waktu tidak lain adalah F. Nah, ini merupakan delta P per delta T ini adalah pernyataan lain dari hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newton bisa kita tuliskan F sama dengan M kali A, atau F sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Ini juga bisa. Atau dalam bentuk yang lebih kompleks lagi, jika kita tinjau perubahannya itu sangat kecil, maka F itu juga bisa dituliskan sebagai dp/dt ya. dp/dt itu maksudnya turunan momentum terhadap waktu. Ini adalah pernyataan dari hukum kedua Newton ya. Kita sudah mengenal dua bentuk persamaannya. Oke, sekarang kita akan lihat persamaan delta P delta T. Kita akan susun seperti ini. Delta P itu sama dengan, ya kalau kita buat sama dengan berarti kan F dikalikan dengan delta T. Nah, di sini kita punya satu buah persamaan lagi, atau kita punya satu buah besaran lagi, yaitu F dikalikan delta T di sini. Besaran F dikalikan delta T ini yang kita sebut dengan impuls ya. Jadi kita punya impuls. Nah, impuls itu persamaannya adalah F dikalikan delta T. Kita tuliskan di sini ya. Ini adalah momentum. Kemudian kita tulis impuls, simbolnya adalah I besar. Itu sama dengan F dikalikan delta T atau gaya dikalikan perubahan waktunya. Nah, ini persamaan kita yang kedua, yaitu persamaan impuls. Sekarang kita lihat di sini, kalau kita lihat persamaan ini, delta P itu sama dengan impuls atau F kali delta T. Berarti apa hubungannya? Ternyata momentum dan impuls itu punya hubungan, yaitu hubungannya adalah ini. Delta P itu sama dengan I. Nah, jadi impuls itu tidak lain adalah perubahan momentum ya. Jadi kita tulis di sini kesimpulan yang bisa kita peroleh dari perjalanan persamaan ini adalah impuls itu tidak lain merupakan perubahan momentum, atau impuls adalah perubahan momentum, yaitu delta P. Oke, ini hasil
kesimpulan penurunan persamaan yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita lanjutkan, pada bab kinematika telah dijelaskan bahwa perubahan kecepatan terhadap waktu akan sama dengan percepatan. Jadi perubahan momentum terhadap waktu bentuk lain dari hukum 2 Newton ya sudah kita bahas, dan perubahan momentum ini yang disebut dengan impuls dan sudah kita bahas juga. Oke, jadi itu adalah konsep dasar dari momentum dan impuls. Nah, karena impuls itu adalah perubahan momentum, maka impuls itu juga merupakan besaran vektor. Jadi impuls kita tulisnya seperti ini. I itu sama dengan besaran vektor ya. Gayanya adalah besaran vektor F, waktunya tentu saja besaran skalar. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi vektor, kita tulis seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke hukum kekekalan momentum ya. Apabila dua objek saling berinteraksi, tiap objek akan mengalami gaya aksi reaksi yang sama besar ya. Sudah kita bahas. Ada gaya aksi reaksi punya 3 syarat, arahnya berlawanan, nilainya sama besar, bekerja pada 2 buah objek yang berbeda. Misalkan di sini ada bola yang berwarna biru dan berwarna merah, dengan kecepatan yang saling berlawanan, maka mereka akan tabrakan. Nah, karena mereka tabrakan atau kita sebut ini sebagai collision atau tumbukan, kemudian mereka akan punya kecepatan yang biru sekarang berarah kiri dan merah sekarang berarah kanan ya, karena mereka di sini bekerja gaya aksi reaksi. Kita lanjutkan. Dengan menggunakan definisi impuls dari penjelasan sebelumnya, maka keadaan ini secara matematis dapat dituliskan. Oke, ini tentang aksi reaksi ya. Oke, tadi kita gambar dulu. Bola yang pertama mula-mula bergerak ke arah kanan, ini sebelum tumbukan. Kemudian bola yang kedua mula-mula bergerak ke arah kiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai V1, ini yang kita sebut sebagai V2. Ini adalah kondisi sebelum tumbukan. Kemudian setelah bertumbukan, ya, teman-teman nanti sudah melihat gambarnya pada halaman sebelumnya, yang terjadi adalah bola yang kedua sekarang bergerak menjadi ke arah kanan. Kita sebut ini sebagai V2 aksen. Sekarang bola yang pertama bergerak ke arah kiri, ini kita sebut sebagai V1 aksen. Maka berdasarkan konsep aksi reaksi ya, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Yang memberikan aksi misalkan kita taruh pada benda yang pertama, meskipun ini bisa dibolak-balik ya, karena mereka berdua bergerak dalam waktu yang sama. Jadi di sini M1 dikalikan V1 aksen min V1. Nah, V1 aksen min V1 ini apa? Perubahan kecepatan dari bola kedua, bola pertama ya, maaf. Kemudian F reaksinya adalah M2 kalikan V2 aksen minus V2. Nah, ini juga perubahan kecepatan. Ini masih kita tuliskan dalam notasi vektor ya. Jadi arahnya nanti kalau kita ganti dia menjadi skalar, ini tentu saja negatif. Yang V1 aksen itu negatif, V2 aksennya positif. V2-nya negatif, V1-nya positif. Tetapi kita tulisnya dalam bentuk vektor dulu di sini. Kemudian dibagi dengan T. Nah, dari mana dapat pernyataan ini? Ya, kita tahu bahwa nilai V1 aksen min V1 per T ini kan A kan. Nah, kalau M dikalikan A itu kan F ya kan. Kemudian yang kanan juga sama. Ini V2 aksen minus V2 dibagi T itu juga A. M dikalikan A juga sama dengan F juga atau gaya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Dan yang ruas kiri punya T, yang ruas kanan punya T bisa kita coret. Kemudian kita kalikan satu per satu. Jadi kita dapatkan M1 V1 aksen plus. Harusnya seperti ini dulu ya. Step by stepnya kita tuliskan di sini. Harusnya kita dapatnya di sini M1 V1 aksen. Kemudian minus M1 V1 sama dengan minus M2 V2 aksen. Vektor. Ini masih juga vektor. Kemudian minus kali minus jadi positif M2 V2. Nah, yang ada aksen kita kumpulkan, yang tidak ada aksennya kita kumpulkan. Jadi kita dapat M1 V1 aksen, M2 V2 aksennya pindah ke kiri. Jadi plus M2 V2 aksen. Kemudian yang ruas kanan M1 V1-nya pindah ke kanan. Jadi M1 V1 plus M2 V2. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Atau penulisnya dibalik, yang nggak ada aksennya ke kiri, yang ada aksennya ke kanan. Dan ini sudah nggak ada negatifnya lagi ya, karena sudah terkumpul. Kita hanya menuliskan secara terbalik aja, maka kita dapat persamaan seperti ini ya. Jadi kenapa yang aksennya yang bawah ini di kanan, sedangkan yang persamaan yang kita turunkan di kiri ya, karena sama aja, sama dengan ya. Jadi kalau kita mau menuliskan seperti ini, X sama dengan A, itu kan akan sama dengan A sama dengan X ya. Kita cuma pindah-pindah tempat aja, jadi tidak mengubah nilai. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan apa yang disebut sebagai
hukum kekekalan momentum ya. Persamaan yang kita peroleh pada persamaan 3.12 ini yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum linier ya. Karena ini bekerjanya masih pada gerak linier, maka kita sebut hukum kekekalan momentum linier. Biasanya saya singkat menjadi HKML seperti itu. Nah, kemudian persamaan 3.12 ini yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum ini secara sederhana itu dinyatakan bahwa apa? Momentum total, ya momentum total itu berarti momentum awal, momentum total sebelum atau awal itu harus sama dengan momentum total setelah atau sesudah. Kita lihat. Yang awal tuh mana? Yang awal tuh ini nih, M1V1 ditambah M2V2. Ini adalah momentum total awal. Harus sama dengan momentum total akhir, yaitu M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nilainya harus sama, yang awal sama yang akhir. Nah, itu yang dimaksud sebagai hukum kekekalan momentum. Kemudian, hukum ini akan berlaku pada keadaan apapun selama terjadi interaksi antara dua benda. Nah, ini betul, tetapi juga ada yang kurang tepat ya. Jadi, berlakunya itu pada keadaan apapun benar selama tidak ada gaya eksternal yang mengintervensi sistem. Ya, jadi hukum kekekalan momentum linear itu benar untuk keadaan apapun, dengan catatan tadi tidak saya tulis di sini ya. Catatannya adalah selama tidak ada gaya eksternal yang mengintervensi atau mempengaruhi sistem tersebut. Nah, itu baru pernyataan itu betul ya. Kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis tumbukan. Oke, tumbukan sebagai contohnya tadi ya, ada dua buah bola, kemudian mereka bertabrakan, itu salah satu jenis tumbukan. Nah, kita baca dulu. Saat dua benda bertumbukan, akan ada energi yang diubah menjadi energi lain dan akan berdampak pada perbedaan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan. Rasio perubahan kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan disebut sebagai koefisien restitusi. Nah, kita kenal lagi satu bentuk, bukan besaran ya, ini satu terminologi yang disebut sebagai koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi atau koefisien tumbukan itu adalah rasio atau perbandingan kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan. Jadi kalau misalkan ada dua buah benda tadi yang bertumbukan, maka rasio kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukannya itu yang kita sebut sebagai koefisien restitusi. Lantas seperti apa persamaannya? Nah, nanti akan kita lihat nih pada penurunan persamaan koefisien restitusi. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi tumbukan tadi berdasarkan koefisien restitusinya atau rasionya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, lenting itu apa? Lenting itu nama lain dari elastis ya. Jadi tumbukan lenting sempurna itu juga disebut sebagai tumbukan elastis sempurna, sama aja. Nah, tumbukan elastis sempurna ini adalah tumbukan yang memiliki rasio tadi atau koefisien restitusi tadi nilainya 1. Jadi pada tumbukan lenting sempurna itu E-nya atau koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat nih. Tumbukan lenting sempurna itu memiliki dua kondisi ya. Yang pertama adalah pada tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi yang hilang. Artinya energi kinetiknya ya, kalau kita anggap sebagai gerakan satu dimensi ya ke arah sumbu X misalkan, energi kinetiknya itu kekal. Jadi pada tumbukan elastik sempurna kita tulis di sini ya, EK-nya kekal. Maka kalau energi kinetiknya kekal, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Saya tulis seperti ini, HKEK ya. Kemudian yang kedua, pada tumbukan lenting sempurna, selama tidak ada gaya eksternal yang mengintervensi ya, maka momentumnya juga kekal. Momentum kekal. Berarti di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum linier atau kita sebut HKM dulu ya. Jadi pada tumbukan lenting sempurna pertama berlaku ini hukum kekekalan energi kinetik. Mana berlakunya? Ini dia. Energi kinetik sebelum tumbukan itu harus sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Contohnya nih, misalkan tadi kita punya bola, sebelum tumbukan dia punya V1, ini punya V2. Setelah tumbukan dia punya V1 aksen dan yang ini punya V2 aksen. Ya, anggaplah masanya ini M1, yang ini M2. Maka persamaan untuk energi kinetik kita sudah tahu semuanya bahwa EK itu sama dengan 1/2 MV kuadrat. Berarti energi kinetik sebelum tumbukan untuk benda 1 ya setengah MV1 kuadrat. Untuk benda 2 ya berarti setengah MV2 kuadrat. Ini adalah persamaan untuk energi kinetik sebelum tumbukan. Kemudian energi kinetik setelah tumbukan untuk M1 kecepatan menjadi V1 aksen, jadi setengah M1 V1 aksen kuadrat.
Untuk M2 kecepatannya menjadi V2 aksen, jadi setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik setelah tumbukan. Nah, itu persamaan 3.13 menyatakan bahwa energi kinetiknya kekal ya. Ini terjadi pada lenting sempurna. Kemudian yang kedua, kita akan melihat yang namanya tadi ya, koefisien restitusi, yaitu rasio perbandingan kecepatan sebelum tumbukan dan setelah tumbukan ya. Jadi kalau kita mau tuliskan kecepatan, rasionya itu untuk persamaan koefisien restitusi, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Sebenarnya cara menuliskannya atau cara menurunkannya adalah dengan menggunakan hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum ya. Jadi kita nggak akan menurunkannya, saya langsung tuliskan bahwa E di sini untuk kasus ini, ya kita tulis di bawahnya aja, koefisien restitusi untuk kasus seperti ini, itu nilainya adalah minus V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Tapi ini kita masih nyatakan dalam vektor ya. Ini berlaku untuk kasus ini dan kasus yang lain juga sama ya. Ini masih dalam vektor. Artinya nanti arahnya akan kita perhitungkan. Nah, ini adalah persamaan E. Untuk kasus tumbukan lenting sempurna, kita tinggal menggantikan nilai E-nya sama dengan 1 ya. Kita tinggal nuliskan seperti itu aja. E-nya kita ganti 1 di sini. Oke, jadi seperti itu. Oke, lalu yang penting lagi untuk tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan yang sangat jarang ya terjadi di alam. Kenapa? Ya karena energinya nggak hilang tadi, energinya kekal kan tidak mungkin. Kalau ada dua buah benda bertumbukan kan minimal akan ada gesekan, maka muncul energi panas. Minimal akan ada bunyi, maka akan muncul energi bunyi, sehingga energi kinetiknya mestinya tidak kekal ya, ada yang hilang. Tetapi ini dijadikan asumsi biasanya untuk kasus-kasus tumbukan tingkat molekul, ini dijadikan sebagai asumsi untuk memudahkan analisis ya. Kita lanjutkan ke jenis tumbukan yang kedua. Nah, tumbukan yang kedua itu adalah tumbukan elastik atau lenting sebagian ya. Tadi kita sudah bahas bahwa lenting itu nama lainnya elastik. Nah, pada tumbukan lenting sebagian itu koefisien restitusinya atau koefisien tumbukannya itu antara 0 sampai 1. Nah, di sini energi kinetiknya tidak kekal ya. Jadi di sini EK tidak kekal. Artinya energi kinetik sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu tidak sama. Kalau energi kinetiknya tidak kekal, apa yang terjadi? Ada energi yang hilang di sini. Nah, tadi yang hilang itu misalkan berubah jadi bunyi, berubah jadi panas gitu ya. Jadi ini ada energi yang hilang seperti itu. Kemudian yang kedua, pada tumbukan lenting sebagian ini dengan asumsi atau dengan catatan tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi sistem, maka di sini momentumnya kekal. Nah, di sini tetap berlaku ya, momentumnya itu kekal. Artinya berlaku hukum kekekalan momentum yang tadi M1V1 plus M2V2 dan seterusnya ya. Persamaan koefisien restitusinya itu sama dengan tumbukan elastik sempurna tadi, tetapi nilai E-nya itu tadi ini. Nilai E di sini itu nilainya antara 0, lebih besar dari 0, misalkan 0,1, 0,2 dan seterusnya, tapi dia nggak boleh 1, kurang dari 1. Jadi maksimal 0,9999 sekian gitu ya. Nah, tumbukan lenting sempurna ini, tumbukan lenting sebagian ini adalah tumbukan yang bahkan sering terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tabrakan antara mobil dengan truk, sepeda motor dengan tiang listrik dan sebagainya, itu sifatnya adalah lenting sebagian seperti itu. Dan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak elastik sama sekali. Sama dengan sebelumnya, tumbukan tidak elastik sama sekali itu EK-nya tidak kekal. Pasti ya, EK tidak kekal. Nah, kemudian yang kedua, meskipun dia tidak elastik sama sekali, di sini momentumnya kekal. Jadi P atau momentum itu kekal. Artinya kalau momentum kekal itu berlaku hukum kekekalan momentum juga. Kemudian persamaan koefisien restitusinya itu sama, tetapi dia nilainya 0. Nah, perhatikan di sini ada yang menarik di sini. Jadi E itu kan sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1 kan. Nah, tetapi nilai E-nya 0. 0 sama dengan yang atas kita copy aja ya. Nah, ini 0 sama dengan ini kan. Sama dengan atas kayak gini. Cuma kalau kita kalikan yang bawah ini V2 min V1 dikalikan 0, kan jawabannya tetap 0. Jadi kita dapatkan 0 sama dengan yang atas dikalikan minus V2 aksen, min kali min jadi plus V1 aksen. V2 aksennya pindah ke kiri. Jadi kita dapatkan V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nah, apa artinya? Pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu kecepatan akhirnya itu sama ya. Artinya mereka apa? Mereka itu bergerak bersama-sama atau bahkan diam bersama-sama. Jadi
pada tumbukan tidak lenting sama sekali, setelah bertumbukan kedua bendanya akan bergerak bersama-sama. Contohnya nih, kasus tadi ada benda ini, kemudian ada benda dua. Ini bergerak ke kanan misalkan, yang ini masih diam ya. Kita buat diam supaya lebih gampang dipahami. Kemudian setelah bertumbukan, benda pertama dan benda kedua itu menempel. Dan mereka bergerak bareng-bareng kayak gini. Nempel jadi satu, kemudian bergerak bersama-sama. Nah, sifat tumbukan yang seperti ini disebut sebagai tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri khususnya adalah kecepatan mereka berdua setelah bertumbukan itu sama. Oke, itu materinya ya. Sekarang kita coba ayo cek pemahaman. Nah, kita lihat di sini ada kasus sebuah balok bergerak di atas permukaan licin dengan kecepatan 5 meter per second, kemudian menumbuk balok lain yang sedang diam. Oke, balok warna kuning dan balok warna hijau. Untuk mempermudah kita menuliskan, kita tulis balok yang warna kuning itu balok pertama, balok yang warna hijau itu balok kedua ya. Jadi ini balok pertama, ini balok kedua. Nah, kemudian setelah tumbukan, balok pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per second seperti pada gambar. Pertanyaan pertama adalah kecepatan kedua balok setelah tumbukan, energi yang hilang saat tumbukan, dan jenis tumbukannya. Oke, kita akan lihat dulu di sini. Yang pertama, balok 1 dia punya, kita tulis yang diketahui di sini ya, M1 itu sama dengan 100 kg. Oke, kemudian di sini ada V1, kecepatan awalnya 5 meter per second. Kemudian ada M2 itu sama dengan 300 kg. Dan ada V2 itu nilainya adalah 0. Kenapa? Karena dia pertamanya masih dalam kondisi diam, maka V2-nya 0. Kemudian kita tahu benda pertama setelah bertumbukan itu kecepatannya 1 meter per second. Berarti kita punya V1 aksen, nilainya berapa? 1 meter per second, tetapi arahnya ke kiri, maka nilainya minus di sini ya. Kita sudah hitung secara vektor nanti. Jadi kalau kanan positif sesuai dengan sumbu X, kalau ke kiri maka kita tulis negatif seperti ini. Nah, sudah, maka kita bisa aplikasikan yang pertama, yaitu hukum kekekalan momentum. Apa tadi hukumnya? M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. M1-nya 100, V1-nya 5 ya. Kita tulis saja di sini 100 kali 5 ditambah M2 V2. M2-nya 300, V2-nya 0 ya. Dikalikan 0 ya, jawabannya tetap 0. Sama dengan M1-nya adalah 100 dikalikan V1-nya sekarang minus kan? Minus 1 karena ke kiri. Ditambah dengan M2-nya 300 dikalikan V2 aksen. Nah, ini agak berdesak-desakan ya. Semoga masih bisa dibaca ini. V2 aksen. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan 100 kali 5 sama dengan 500. Kemudian 100 kali min 1 itu minus 100 ditambah dengan 300 V2 aksen. Selanjutnya yang negatif 100 kita pindah ke kiri jadi 600 ya. 500 ditambah 100 sama dengan 300 V2 aksen. Berarti V2 aksennya sama dengan 600 dibagi 302 ya pasti ya. 2 meter per second sama dengan V2 aksen. Kita lihat di sini 2 meter per second itu nilainya positif. Artinya V2 aksennya itu nanti bergeraknya arahnya ke kanan karena positif. Nah, sudah ditunjukkan oleh gambar tuh. Jadi benda duanya akan bergerak ke kanan dengan nilai 2 meter per second. Maka kita jawab untuk yang A, nilainya ya 2 meter per second ya. Arahnya ke kanan kalau mau diberi arah. Oke, yang pertama sudah. Kemudian yang kedua, energi kinetik yang hilang saat tumbukan. Nah, untuk tahu energi kinetik yang hilang saat tumbukan, kita lihat. Yang pertama kita harus hitung dulu EK awal, energi kinetik pada saat awal. Gimana caranya? Ya hitung satu-satu. Jadi EK1 plus EK2. EK1 ditambah dengan EK2. Energi kinetik itu besaran skalar ya. Jadi dia tidak peduli arah. EK1 itu setengah dikalikan M1-nya adalah 100 dikalikan V1 kuadrat 5 kuadrat ditambah EK2-nya 0 ya karena masih diam di sini. Jadi ini 0. Jadi setengah dikalikan 100 dikalikan 25. Kemudian 100 kali 25 berarti 2500 dibagi 2. Jadi 1250 ya. 1250 Joule. Ini adalah energi kinetik awalnya. Oke, kemudian kita akan hitung juga energi kinetik akhir. EK akhir. Nah, EK akhir ini ada dua juga, yaitu energi kinetik awal, energi kinetik akhir benda pertama dan energi kinetik akhir benda kedua. Kita hitung setengah dikalikan massa benda pertama itu 100 dikalikan V1 aksen nih. V1 aksennya 1 meter per second. Kenapa nggak ditulis negatif?
Ya karena EK itu skalar ya, negatifnya nggak penting di sini. Kita tulis saja 1 kuadrat. Yang kita hitung hanya nilainya ya. Kemudian kita jumlahkan dengan setengah dikalikan massa benda kedua. Massa benda kedua tadi adalah 300 kg. Dikalikan kecepatan benda kedua kuadrat, jadi 2 kuadrat. Nah, setengah dikali 100 dikali 1 itu 50, ditambah dengan setengah dikalikan 4 ya, ini 2 kuadrat itu kan 4 kali setengah 2 kali 300 600 ya, atau sama aja dengan setengah kali 300 150 dikali 2 kuadrat 4 600 ya, jadi ini sama dengan 650 Joule. Nah sekarang coba kita perhatikan bahwa ternyata energi kinetik akhirnya itu cuma 650 Joule, sedangkan energi kinetik awalnya 1250 Joule. Berarti ada energi yang hilang saat tumbukan. Berapa yang hilang ya, tinggal kita kurangkan aja. Jadi energi hilangnya kita kurangkan, yaitu 1250 dikurangi dengan 650 ya, 650. Nah kalau kita kurangkan energi hilangnya berarti 0, ini 0, 12 kurangi 6, 600 ya. Maka energi yang hilang saat tumbukan itu sama dengan 600 Joule. Nah itu sudah kita jawab yang B. Sekarang yang C, jenis tumbukannya. Nah energinya ada yang hilang nih. Energinya ada yang hilang, tetapi mereka berdua itu tidak menjadi satu atau kecepatannya masing-masing berbeda. Maka jenis tumbukannya adalah tumbukan yang lenting sebagian ya, atau elastik sebagian. Kenapa tidak yang tidak lenting sama sekali? Karena kalau tidak lenting sama sekali mereka harus menyatu, kecepatannya harus sama, dan di sini kecepatannya masing-masing berbeda. Berarti jenis tumbukannya adalah tumbukan elastik atau lenting sebagian. Oke, kita lanjutkan ke tumbukan di dalam ruang. Nah, maksudnya gimana? Yang kasus tadi yang kita pelajari itu adalah tumbukannya bekerja pada satu dimensi saja, yaitu di satu sumbu. Misalkan sumbu X ke kanan kiri atau sumbu Y atas bawah. Nah, kalau yang dimaksud tumbukan dalam ruang itu tumbukan dalam bidang misalkan 2 dimensi atau dalam 3 dimensi. Nah, kalau ruang berarti 3 dimensi ya. Nih, contohnya gimana? Contohnya adalah misalkan ada bom atau petasan meledak, maka serpihannya akan menyebar ke berbagai arah. Nah, untuk kasus-kasus tumbukan yang 2 dimensi atau 3 dimensi, maka kita butuh vektor untuk menganalisisnya ya. Dan kita sudah pelajari materi vektor di materi awal buku ini, sudah belajar tentang vektor. Nah, maka untuk mempelajari tumbukan yang ada di dalam ruang, kita butuh konsep tentang vektor. Sebagai contoh yang ada di sini ya. Jadi ada tumbukan benda pertama, kemudian ada benda kedua di sini warna merah dengan warna apa ini ya, abu-abu. Setelah tumbukan dia akan miring seperti ini kan, miring ya, yang abu-abu akan bergerak miring ke atas, yang merah akan bergerak miring ke bawah. Nah, vektornya mana yang dipakai? Yang dipakai adalah bagaimana kita menguraikan kecepatan-kecepatan akhirnya. Misalkan yang merah nih, V2, misalkan V2 aksen. V2 aksen ke arah kanan bawah. Maka kita bisa uraikan dia, misalkan ke arah kanan, kemudian ke arah bawah sini. Nah, berarti kalau misalkan kita dikasih tahu sudutnya nih, ini misalkan alfa sudutnya. Berarti ini kan kita tahu dekat dengan sudut, berarti V2 aksen. Cos alfa, V2 aksen sin alfa ya, atau di situ dituliskan yang ke kanan itu namanya V2 aksen X, kemudian yang di sini adalah V2 aksen Y. Nah, jadi analisanya nanti akan seperti ini. Kita akan menggunakan 2 buah sumbu. Nanti mungkin akan lebih jelasnya kalau kita kerjakan soal latihan ya. Oke, berikutnya adalah ayo berteknologi, dan ini harus menggunakan percobaan, maka kita akan skip dan oke, selesai ya. Jadi kita sudah menyelesaikan topik tentang impuls dan momentum pada buku ini ya. Selanjutnya untuk pendalaman soal nanti kita akan coba mengerjakan beberapa soal latihan pada video-video yang lainnya. Dan berikutnya kita akan membahas gerak rotasi di video selanjutnya, dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di impuls dan momentum ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.